Halo Bapak Ibu, para siswa yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya merasa bersyukur karena Bapak Ibu mempercayakan anak-anak Bapak Ibu bersekolah di Perkumpulan Strada. Hari ini kita patut berbahagia karena apa? Karena tahun ajaran baru segera akan mulai. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu berdebar-debar ini anak-anak yang baru yang dalam situasi pandemi COVID-19 ini akan mendapat pembelajaran seperti apa. Kami percaya bahwa di dalam Perkumpulan Strada, guru-guru kami, kepala sekolah, semuanya sudah dibekali dengan proses pembelajaran semenarik mungkin selama pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan para siswa yang saya cintai, selamat datang di Perkumpulan Strada. Jangan ragu-ragu Anda berproses bersama kami. Kami memiliki guru-guru yang handal, memiliki fasilitas sekolah yang mumpuni, dan semuanya itu kami persembahkan untuk Tuhan lewat proses pembelajaran untuk putra dan putri dari Bapak Ibu sekalian. Dan kami berharap pada kesempatan ini saya mendorong seluruh guru, karyawan, kepala sekolah untuk bahu-membahu untuk melancarkan proses pembelajaran kurikulum tahun ajaran 2020-2021 ini. Semoga kita semua sukses mencerdaskan kehidupan bangsa bersama Perkumpulan Strada. Salam AMDG. Hula Damosian, selamat datang, selamat bergabung dengan SMK Strada Daan Mogot. Selamat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Strada Daan Mogot tahun pelajaran 2020-2021. Gunakan kesempatan ini untuk beradaptasi dengan lingkungan dan budaya belajar SMK Strada Daan Mogot. Selamat pagi para sahabat Damosian dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Jonathan Paskalis Tungadi. Saya selaku Ketua Panitia MPLS kali ini pertama-tama ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga kita boleh berkumpul di tempat kita masing-masing untuk mengikuti kegiatan MPLS kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan tema MPLS kali ini terlebih dahulu. Tema yang kita ambil adalah Search www.damos yang merupakan singkatan dari We Will Be With Damosian yang berarti di tengah masa pandemi saat ini, meskipun kita tidak dapat berkumpul ataupun bertatap muka secara langsung, tetapi melalui internet kita dapat didekatkan satu dengan yang lain. Pesan saya untuk para sahabat Damosian dimanapun kalian berada, tetap semangat dalam mengikuti MPLS dari hari pertama hingga hari ketiga, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di lain waktu. Bye. Selamat datang di MPLS SMK Strada Daan Mogot tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Yoke yang akan menemani kalian, calon Damosian yang sudah join di video kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini merupakan hari pertama MPLS online. Spesial banget kan guys,
Kapan lagi coba merasakan MPLS secara online? By the way, kalian tahu nggak sih MPLS itu apa? Ya, MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah yang biasanya dilakukan di tahun ajaran baru yang dipandu oleh Koko Cici dan Bapak Ibu Guru untuk memberikan materi dan menjelaskan lingkungan sekolah yang nantinya akan kita gunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun tahun ini sangat berbeda ya guys, karena adanya pandemik, sehingga kita diharuskan untuk social distancing. Namun kita hadir di sini di YouTube channel SMK Selada dan Mogot karena adanya program MPLS ini. Nah, sahabat Damosian, tanpa berlama lagi, pasti sudah pada kepo kan siapa bintang tamu kita di hari perdana MPLS ini. Langsung saja kita panggilkan Ibu Lucia Maria Suprihatin, SPD, Kepala SMK Selada dan Mogot. Selamat datang Ibu Lucy, silakan duduk. Salam semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Lucy telah memberikan waktunya hingga bisa ke sini sekarang. Kita lanjut ke sesi pertama membahas about Strada dari Ibu Kepala SMK Selada dan Mogot langsung. Kepada Ibu Lucy dipersilakan. Baik, terima kasih Yoke. Dan sebelumnya, mungkin sebelum Ibu ke materi ya, dengan memperkenalkan Strada, Ibu minta izin dulu nih untuk menyapa Damosian yang berada di rumah. Silakan. Ya, yang baru saja naik ke kelas 11 dan kelas 12, anak-anak Damosian sehat-sehat semua di rumah ya. Begitu juga untuk alumni dan Bapak Ibu orang tua yang kami hormati, kami kasihi, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Dan tentu saja teristimewa yang terkasih anak-anakku Damosian, calon Damosian ya kelas 10. Selamat datang, nanti selamat bergabung dengan kami di sini di SMK Selada dan Mogot. Sekali lagi harapan kami semoga semua dalam keadaan sehat. Ya, baik. Kita ketemu dalam kegiatan MPLS, ya kan, memperkenalkan atau masa orientasi untuk siswa-siswi yang akan bergabung dalam SMK Selada dan Mogot atau menjadi Damosian. Nah, kesempatan ini Ibu akan memberikan keterangan atau penjelasan mengenai perkumpulan Strada. Nah, bagi Damosian yang SMP-nya dari Strada tentu sudah tidak asing dengan perkumpulan Strada. Namun karena SMK kita, SMK Strada dan Mogot ini tidak hanya muridnya tidak hanya dari Strada tapi juga dari luar Strada, maka ya ada baiknya kita berkenalan kembali dengan Strada. Ya, karena ya seperti kata pepatah memang bahwa tidak kenal maka tidak sayang, begitu ya. Ya, perkumpulan Strada kita namanya perkumpulan. Kalau yang lain itu menggunakan kata yayasan. Jadi sebenarnya kayak yayasan dengan perkumpulan itu hampir sama ya. Nah, dan perkumpulan Strada itu perkumpulan tentu saja yang bergerak di bidang pendidikan. Oke, tadi sudah Ibu Lucy sebutkan bahwa perkumpulan Strada merupakan komunitas di bidang pendidikan. Nah Bu, kalau untuk sejarahnya sendiri seperti apa tuh Bu? Sejarahnya iya, perkumpulan Strada dibentuk di Jakarta. Waktu itu tahun 1924 ya. Jadi kalau sekarang ya menjelang tahun 2024 berarti 100 itu tahun. sudah hampir 100 tahun ya. Gitu. Jadi tempo hari tahun 1924 itu ya romo-romo yang ada di Vikaris Apostolik Batavia itu melihat kebutuhan dunia pendidikan gitu, maka pastor-pastor itu bertiga ya, Pastor Hube SY, kemudian Pastor Van Hoek, juga Pastor Van Forsell, itu mereka disebut sebagai tiga serangkai itu yang kemudian membentuk suatu perkumpulan yang dinamakan Perkumpulan Strada gitu. Perkumpulan itu sama dengan yayasan. Kalau misalnya kita di sini mengenalnya yayasan, maka kalau kita menggunakannya kata perkumpulan. Dengan ciri khas logonya warna biru, ya kan, kemudian dengan ada tanda apa ya? Hati. Dengan ada tanda hati, betul. Lalu hatinya itu kan kalau dilihat lagi dia membentuk huruf M ya, membentuk huruf M. Itu kemudian seperti ada 3 orang di situ ya, ada 3 kepala, ada 3 orang 3 kepala. Itu karena memang Strada itu adalah kumpulan insan lah ya, kumpulan insan yang berziarah gitu. Yang berziarah itu artinya ya kita
kehidupan, melakukan perjuangan. Lalu kalau lambangnya itu seperti melambangkan huruf M, nah itu karena perkumpulan Strada itu bernaung di bawah Maria della Strada, ya, Maria della Strada. Di della Strada itu sebenarnya julukan untuk Maria, jadi Maria sang jalan gitu. Sehingga Strada sendiri itu artinya jalan gitu. Jadi Maria della Strada berarti Maria sang jalan yang bernaung di bawah Maria, berarti kita sama-sama berziarah, ya kan, melakukan perjuangan khususnya di bidang pendidikan, ya, dengan Maria yang selalu menuntun jalan kita gitu. Nah kemudian kita melakukan pelayanan di Strada juga dengan penuh kasih, ya kan, dengan penuh cinta. Maka di sana logonya seperti bentuk hati. Nah itu logo Strada. Strada sendiri pertama kali dibangun di mana, Bu? Strada ya karena tadi munculnya di Jakarta. Maka tahun 24 itu adanya di Jakarta. Ya awalnya 4 sekolah muncul tahun 24, kemudian berikutnya bertambah ke 6, 8, belasan, lalu sampai sekarang sudah 73. Sampai 73 sekolah. Nah 73 itu apakah semuanya SMK, Bu, atau ada di jenjang-jenjang lainnya? 73 sekolah itu dari berbagai jenjang, ya, dari TK, SD, SMP, lalu yang pendidikan menengah atasnya SMA dan juga SMK. Jadi 73 itu dengan berbagai jenjang. Tersebar di mana saja tuh, Bu, Strada ini? Perkumpulan Strada ada di 3 provinsi. DKI Jakarta tentu saja yang utama, kemudian berikutnya ke daerah sekitar Jakarta yaitu Bekasi, berarti itu Provinsi Jawa Barat, dan kita di Tangerang, ya, Provinsi Banten. Nah untuk di Banten sendiri kira-kira ada berapa sekolah, Bu? Kalau di Banten, di Tangerang khususnya ya, dari 73 sekolah itu ada 22 sekolah itu ada di kita, ada di Tangerang. Di 22 sekolah dari 73 sekolah itu ada di sehingga kita sebutnya sebagai cabang Tangerang. Gitu. Jadi di cabang Tangerang ada 22 sekolah. Ada berapa SMK, Bu, di Strada sendiri? Di Perkumpulan Strada SMK-nya itu ada 5, ya, ada 5 SMK, 3 ada di Jakarta, kemudian 1 di Bekasi, ya, Jawa Barat, dan 1 lagi di sini di Tangerang. Oke, Bu, yang di Tangerang ini. Nah, bagaimana sih, Bu, bisa berdirinya ada di Tangerang ini? Strada di Tangerang, khususnya SMK ya, SMK kita ya, SMK kita di Tangerang itu berdirinya mulai tahun 1974, ya, 1974, jadi sekitar 40-an tahun yang lalu, begitu. Nah itu pun awalnya didirikan sama dengan Perkumpulan Strada awal gitu, bahwa ngelihat ada suatu kebutuhan. Tahun 70-an kan Tangerang pesat ya, di bidang industrinya pesat. Lalu kemudian yang lebih dulunya nih kakaknya Damos ini, SMA Thomas, itu lebih dulu berdiri. Lalu melihat kebutuhan kok sepertinya butuh dengan tenaga kerja kan. Nah maka kita membantu Kota Tangerang dengan menyediakan calon-calon tenaga kerja lulusan SMK. Sehingga dibentuklah SMK. Oke, Bu, karena kebutuhan sendiri ya, Bu? Iya. Nah, bagaimana calon Damosian? Sudah tahu kan mengenai Strada? Oke sahabat Damosian, sudah cukup ya mengenai Stradanya. Habis ini kita akan membahas Damos lebih dalam. Jangan kemana-mana ya, stay tune. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya.
sahabat Damosian, kembali lagi di sesi kedua, masih bersama dengan Ibu Lucy. Nah, kali ini kita akan membahas Damos lebih dalam. Oke Bu, tadi kan Ibu bilang kalau Strada memiliki 73 sekolah. Betul. Salah satunya SMK Damos ini. Iya. Boleh nggak sih Bu ceritain bagaimana Damos ini berdiri Bu? Baik, betul salah satu dari 73 sekolah adalah SMK Damos. Nah, namun mungkin diperkenalkan dulu untuk kelas 10 ya, bahwa ada sebutan SMK Damos. Nah, Damos itu sebutan yang disematkan oleh alumni-alumni yang mungkin ya yang enak di apa namanya ya, yang diucapkan. Enak diucapkan, yang familiar gitu, singkatan atau kepanjangan dari Daan Mogot School ya, Strada Daan Mogot School. Sehingga disingkatnya Damos gitu. Sedangkan kalau dalam sisi kedinasan disebutnya SMK Strada Daan Mogot. Ya, SMK Strada Daan Mogot lokasi di Tangerang. Dulu berdiri tahun 74 ya, tahun 1974. Di mana saat itu ya seperti saya sampaikan juga tadi bahwa kebutuhan akan tenaga kerja dunia industri di Tangerang yang kayaknya semakin banyak, maka ada beberapa yang berinisiatif untuk mendirikan sekolah ini. Nah, kita awalnya dulu berlokasi di Jalan Daan Mogot ya, di Jalan Daan Mogot yang sekarang itu menjadi Gereja Santa Maria. Kita dulu berlokasi di sana gitu. Namun penamaan sebenarnya bukan karena berlokasi di Jalan Daan Mogot lalu kemudian kita kasih nama Daan Mogot, bukan. Ya, Daan Mogot itu nama pahlawan yang memang kita ambil gitu ya, untuk atau sebagai pelindung SMK kita. Beberapa tahun di sana kemudian kita berpindah lokasi ke Pasar Baru. Nah, dari Pasar Baru kemudian kita berpindah ke sini lokasi Pabuaran. Sebelumnya kalau boleh tahu Bu, kenapa kita nama pahlawan sedangkan Strada yang lain ada Santa Maria atau yang lainnya? Iya, betul bahwa sekolah-sekolah di perkumpulan Strada itu memiliki nama yang tentu saja nama itu menjadi penyemangat ya, menjadi penyemangat orang yang berkarya di nama Santo-Santo, menggunakan nama pahlawan, dan juga sebenarnya ada yang menggunakan nama atau istilah yang positif, ya kan? Yang positif yang tentu saja membawa berkat atau berkah lah ya gitu. Seperti misalnya ada Bakti Mulia, ada Bakti Nusa, ya kan? Lalu kemudian yang menggunakan Santo Santa ya seperti Yoko sampaikan tadi, ada Santa Maria, Santo Fransiskus. Nah, lalu yang menggunakan nama pahlawan juga kita menggunakan Daan Mogot, kemudian yang lain juga ada yang menggunakan Slamet Riyadi, ada yang menggunakan Sudio Pranoto misalnya. Nah, itu sebenarnya nggak beda gitu ya, hanya memang bisa jadi disesuaikan dengan karakteristik sekolah gitu, atau disesuaikan dengan bulan lahir misalnya, ya kan. Nah, kalau kita sendiri SMK menggunakan nama Daan Mogot ya, seorang pahlawan yang muda ya, yang memiliki jiwa juang yang tinggi gitu ya, sebagaimana tertulis dalam sejarah bahwa Daniel Elias Mogot nama lengkapnya Tuyoke, lahir memang di Manado ya, tapi dia berjuang di sini di Tangerang. Ya, di masanya yang masih belia dia sudah memimpin pasukan ya, memimpin pergerakan, memimpin perjuangan, sampai akhirnya ya beliau harus meninggal di usia muda di dalam usia 17 tahun waktu itu dalam perang Lengkong ya. Di Lengkong itu Tangerang bagian selatan. Nah begitu, dan sampai saat ini pun beliau dimakamkan juga di Taman Makam Pahlawan di Tangerang juga gitu, dan itu ya cocok untuk menjadi semangatnya Damosian gitu, bahwa Damosian itu muda yang memiliki jiwa yang berani ya, yang berani memiliki semangat daya juang begitu. Nah Bu, kan tadi Ibu bilang sesuai karakteristik sekolahnya sendiri. Kalau boleh tahu, karakteristik sekolah SMK Damos itu seperti apa sih Bu? Ya, karakteristik SMK Damos seperti halnya judulnya tadi ya, SMK Sekolah Menengah Kejuruan. Berarti yang memang memiliki karakteristik bahwa yang berada di dalamnya itu siswa-siswinya itu dididik secara khusus ya, secara khusus sesuai dengan kompetensi yang khusus gitu ya, tidak umum. Nah, kompetensi atau jurusan yang dulu disebutnya jurusan, kalau sekarang istilahnya itu adalah kompetensi keahlian. Itu baik di bidang kaitannya dengan ekonomi, yaitu akuntansi, lalu kemudian kaitannya dengan kesekretariatan,
ya, OTKP. otomatisasi tata kelola perkantoran, ya. Kemudian yang satunya lagi adalah animasi. Nah, animasi itu yang paling baru karena baru ada belum mungkin 10-an tahun gitu ya, karena disesuaikan dengan dunia saat ini ya, bahwa kemajuan teknologi digital dan sebagainya, sehingga ya kita pun menjawab tuntutan dunia kerja ya, bahwa memerlukan anak-anak muda yang terampil di bidang digital, maka ada jurusan animasi. Nah Bu, selanjutnya untuk di bidang prestasi nih Bu, prestasi-prestasi apa sih yang sudah dihasilkan oleh siswa-siswa SMK Damos? Prestasi ya, kalau prestasi secara umum bahwa kita dari tahun 1974 sampai sekarang masih berdiri seperti ini, yang tadinya di Santa Maria ya, Jalan Dan Mogot, lalu kita ke Pasar Baru, sampai akhirnya kita harus di sini dengan gedung mewah kita, ya kan, dan masih di tahun 2020 ini masih berdiri dengan murid yang cukup banyak, itu sudah prestasi secara umum, ya kan. Lalu secara khususnya siswa-siswi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, ya tentu saja sebagai sesuai ya dengan misi bahwa kita mengembangkan generasi muda yang berkarakter, ya maka kegiatan-kegiatan juga difasilitasi, itu sehingga prestasi-prestasi juga banyak yang sudah diraih. Ya, di bidang non-akademik yang ya disukai anak muda umumnya, olahraga tentu saja, ya kan, lalu seni misalnya, ya kan, seni, ngeband, nyanyi, gitu dan sebagainya. Nah, kalau di bidang akademik, ya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Apakah akademik di jurusan animasi, akademik nyangkut dengan jurusan akuntansi, atau administrasi perkantoran kesekretariatan. Nah, kalau secara umumnya, secara umumnya, yaitu prestasi akademik, misalnya, ya kita yang terukur ya, yang terukur adalah pencapaian ujian nasional misalnya. Nah, walaupun tahun ini ya kita tidak ada ujian nasional ya, maka untuk pengukurnya atau bisa menjadi pegangan juga bahwa 2-3 tahun yang lalu ketika kita mengadakan ujian nasional, ya itu kan yang secara nilai bisa terukur, ya kan. Nah, itu kan kita berada di peringkat pertama provinsi, ya kan. Nah, itu tentu saja prestasi yang yang sangat membanggakan bagi SMK Strada Dan Mogot gitu. Selain ya anak-anaknya kompeten di dunia kerja gitu. Oke Bu, yang terakhir nih ya Bu, Ibu kan sebagai kepala pimpinan di Damos ini. Siapa sih tim Ibu yang membantu Ibu dalam membangun Damos ini? Ya, dalam mengembangkan mungkin ya. Nah, sebelum ke pimpinan secara kami SMK Strada Dan Mogot, mungkin tadi belum diperkenalkan nih bahwa SMK itu kan berada di perkumpulan ya. Nah, perkumpulan Strada sendiri itu dipimpin oleh seorang direktur. Direktur kita adalah seorang Romo, ya. Dan saat ini yang memimpin perkumpulan Strada adalah Romo Odemus B. Witono namanya. Ya, kemudian dari perkumpulan itu kemudian kita dibagi menjadi cabang kan ya, ada cabang Bekasi, ada cabang Tangerang, ya kan, ada cabang Jakarta Utara, ada cabang Bekasi dan sebagainya dari 72 sekolah itu. Nah, jadi kita di cabang Tangerang. Nah, di cabang Tangerang itu kemudian ada unit-unit yang dikepalai oleh kepala sekolah. Nah, saya dalam hal ini ya kebetulan tahun ini memang diminta untuk diberi tugas tambahan lah ya untuk mengelola SMK Strada Dan Mogot. Betul Yoka sampaikan tadi bahwa saya tidak sendiri, saya dibantu oleh wakil-wakil ya kan, yang ya tentu saja membantu di masing-masing pekerjaannya gitu ya. Ada wakil di bidang kesiswaan pasti ya kan, yang dalam hal ini adalah Pak Heribertus Wibi Gunawan, Pak Heri. Kemudian juga membantu saya di bidang kurikulum, ya kan. Kurikulum itu ada Miss Yanti, Miss Teresia Budianti, dan juga dibantu oleh wakil di bidang hubungan industri, ya, hubungan industri, Hubin ataupun Humas, hubungan masyarakat, dan juga yang mengelola sarana prasarana. Itu dalam hal ini Pak Yuda. Nah, selain wakil-wakil itu juga kami dibantu oleh yang namanya ketua jurusan. Di setiap jurusan-jurusan itu ada ketua jurusannya ya. Ada ketua jurusan akuntansi sendiri Bu Eni, ada ketua jurusan OTKP, Mem Sofi, dan ada ketua jurusan animasi ya, Pak Mulyanto gitu. Nah, setelah dari ketua jurusan ya tentu saja ke bawahnya dengan berbagai macam organisasinya, ada OSIS, ada BK dan sebagainya, lalu wali kelas dan nanti Bapak Ibu guru begitu. Di semuanya kalau di total
kita krunya itu ada sekitar 55 lah ya. 55 itu guru karyawan gitu yang membantu di dapur, sarana gitu maupun yang menghadapi murid yaitu guru. Begitu. Sangat banyak ya Bu? Iya, krunya besar. 55. Nah Bu, sebelum penutup nih, ada nggak kata kesan atau pesan Ibu atau yang ingin disampaikan kepada calon Damosian yang akan masuk ke SMK Damos ini? Pesan ya mungkin untuk calon siswa SMK Strada dan Mogot kelas 10. Anak-anakku kelas 10, tadi di awal saya menyampaikan selamat datang gitu, dan setelah mengenal tadi bertambahlah rasa sayang kalian. Nanti dengan sesi-sesi berikutnya kalian lebih kenal lagi dengan Strada, lebih kenal lagi dengan Damos, lebih kenal lagi dengan kakak-kakak kelasnya, lebih kenal lagi dengan kegiatan-kegiatannya, sehingga harapannya kalian semakin mantap memasuki SMK Strada dan Mogot. Ya, mari bergabung bersama kami siap terbuka, kita berproses bersama, saling melayani dalam perkumpulan Strada. Oke, SMK bisa, Damos berkualitas. Oke, terima kasih Bu Lucy telah menyempatkan waktunya untuk hadir di hari perdana MPLS ini. Semoga Damosian yang menonton ini dapat mengerti tentang Strada dan Damos lebih dalam. So, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebus senyumku, tapi sungguh tak akan lambat. Kau bisa merobek hatiku, tapi ku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Tak terasa ya, kita sudah tiba di penghujung acara Hari Perdana MPLS SMK Strada dan Mogot yang ditayangkan via YouTube channel SMK Strada dan Mogot. Nah, sebagai penutup di Hari Perdana MPLS ini, Koko dan Cici kembali ingatkan untuk tetap update info MPLS di sosial media Damos. Ada Instagram Damos VHS, ada Facebook Damos, ada website sekolah yang alamatnya tertera di bawah ini. Untuk kalian calon Damosian, jangan lupa invite dan join. Dan jangan lupa untuk Like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya supaya kalian dapat update terkini tentang info MPLS. bentar. Pagi-pagi ke pasar tari. Jangan lupa membeli gogos. Koko dan Cici pamit undur diri. Sampai bertemu di hari kedua MPLS SMK Strada dan Mogot. cakep. Salam dari W. Damos. We will be With Damosian. Damosian. Dadah.